Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas 5 ayat 1 hingga ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sangat luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun dia berada, dia selalu memakai waktu dan kesempatan untuk mengajari orang banyak yang mengerumuninya. Tentu, yang ia ajarkan berhubungan dengan kerajaan Allah. Seperti dalam ayat 4 dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana Yesus mengajar dari dalam sebuah perahu. Setelah dia selesai mengajar, Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam dan menjala ikan di sana. Sebetulnya, Petrus mempunyai alasan-alasan rasional untuk mengabaikan perintah Yesus itu. Kenapa? Yesus adalah tukang kayu, bukanlah seorang nelayan. Sementara Simon adalah seorang nelayan. Dia dibesarkan dalam keluarga nelayan. Bagaimana mereka sebagai nelayan harus menuruti nasihat dari tukang kayu dalam hal menangkap ikan? Kemudian, sepanjang malam itu, mereka tidak mendapat ikan. Padahal malam adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Tetapi sekarang, Yesus menyuruh mereka menjala ikan pada pagi atau siang hari. Kemudian tempat yang dalam bukanlah tempat yang baik untuk menjala ikan, kecuali mereka mempunyai jala yang sangat besar dan lebar, yang jelas tidak dipunyai oleh nelayan pada zaman itu. Sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, Simon memiliki alasan untuk menolak permintaan Yesus. Dia sudah bekerja sepanjang malam, dia tidak berhasil menangkap apa-apa. Dia sudah lelah dan dia juga sudah membersihkan jalannya. Dia ingin segera pulang dan beristirahat. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, Simon melakukan persis seperti yang diperintahkan Yesus kepadanya. Sekalipun ia mempunyai alasan-alasan rasional tersebut, tetapi ia tetap mentaati perintah itu. Dan hasilnya luar biasa. Mereka berhasil menangkap
ikan yang sangat banyak, sehingga jalannya mulai koyak. Sedemikian banyaknya ikan yang mereka tangkap, sehingga mereka harus meminta bantuan teman-temannya datang untuk menolongnya. Apabila kita mendapatkan perintah Tuhan, dan kita mempunyai alasan yang rasional untuk tidak mentaati perintah Tuhan itu, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita tunduk pada firman Tuhan, atau kita tetap dengan alasan rasional kita sendiri? Sebagai contoh, Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh, bahkan untuk membalas kejahatan dengan kasih. Tetapi hal itu jika kita lakukan, maka para musuh kita pasti akan menjadi-jadi dalam menjahati kita. Apakah dalam situasi itu kita tetap taat untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi musuh dan mendoakannya, atau tidak? Atau Tuhan meminta kita untuk jujur, tetapi dalam hal-hal tertentu, seperti dalam hal bisnis, pekerjaan, kejujuran bisa merugikan kita, mengurangi keuntungan kita. Di situasi itu, apakah kita akan tetap jujur, rasional, dengan perintah Tuhan? Sering sekali diperhadapkan dalam berbagai situasi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana ketaatan Paulus menyebabkan terjadinya suatu mukjizat, sehingga mereka menangkap begitu banyak ikan, sehingga jalan mulai koyak dan perahu hampir tenggelam karena dipenuhi ikan. Mukjizat ini mengalahkan Petrus di daerahnya sendiri, di daerah di mana ia adalah seorang ahli, dan ini menyebabkan dia dan nelayan-nelayan lain menjadi takjub. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sungguh luar biasa ketika Petrus melihat kejadian ini. Di dalam ayat 5, sebelum mukjizat itu terjadi, dia menyebut Yesus dengan sebutan guru. Tetapi di dalam ayat 8, setelah terjadinya mukjizat itu, ia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus menyadarkan Petrus bahwa Yesus adalah Allah. Percayakah saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah? Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah, maka jangan biarkan hal itu menjadi suatu kepercayaan yang kosong. Iman kita harus diwujudkan dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, berusaha untuk mengenal Dia lebih baik, menyembah Dia, memuliakan Dia, mengasihi Dia, dan mentaati Dia. Kalau tidak, maka iman kita itu hanya sebuah iman yang hanya sebutan atau istilah saja. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita melihat bagaimana setelah Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, Petrus berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kesadarannya bahwa Yesus adalah Allah secara otomatis diikuti dengan kesadaran akan kesucian Yesus. Ini menyebabkan ia merasa kotor, berdosa, tidak layak berada bersama dengan Yesus. Ini menyebabkan Petrus menjadi takut dan merasa tidak layak ketika dia berada dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya ia mengusir Yesus. Tetapi sekalipun tindakan pengusiran itu, kalau ditinjau secara lahiriah adalah sesuatu yang salah, tetapi pengusiran itu didorong oleh sesuatu yang benar di dalam diri Petrus, karena dia merasa tidak layak. Kita melihat bagaimana Yesus tidak menuruti permintaan Petrus, tetapi sebaliknya dia memanggil dan mau memakai Petrus. Seharusnya Yesus mempunyai hak untuk mengusir manusia yang berdosa.
tetapi dia tidak melakukan hal itu. Yesus ternyata bukan saja tidak mau pergi meninggalkan manusia yang berdosa itu, tetapi sebaliknya dia memanggil manusia yang berdosa itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa kasih Yesus yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang berdosa, termasuk saya, begitu juga dengan kita. Ini artinya Yesus mau memanggil, memakai siapa saja untuk rencana Dia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan panggilan Yesus atas hidup Petrus adalah menjadi penjala manusia. Sekalipun panggilan ini ditujukan kepada Petrus, tetapi yang menanggapi adalah mereka di dalam ayat 11. Karena itu jelas terlihat bahwa panggilan Yesus ini berlaku untuk semua orang, termasuk bagi kita yang mendengarkan khotbah ini. Oleh karena itu kita harus memiliki keberanian. Sama halnya dengan seorang nelayan yang menjala ikan, pasti memiliki resiko terkena badai dan lain sebagainya. Dan demikian juga orang yang menjala manusia juga ada resikonya. Karena itu, keduanya membutuhkan keberanian. Begitu juga harus ada kerjasama, bukan persaingan. Sekali lagi, kerjasama bukan persaingan. Kita bisa melihat dalam ayat 7 dalam firman Tuhan pada saat ini. Betul-betul hebat bahwa teman-teman di perahu yang lain itu tidak menganggap Petrus sebagai saingan, tetapi sebaliknya mau membantu dan bekerja sama dengan Petrus untuk menangkap ikan yang terjala. Di dalam menjala manusia, gereja, hamba Tuhan, dan semua orang Kristen juga harus meniru sikap ini. Antara pendeta bersama pendeta, pendeta dengan Bible Flow, guru Ria, Sintua, dan juga jemaat harus saling bekerja sama untuk menjala, untuk menangkap, untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita menjadi penjala manusia, harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana Petrus mentaati Yesus terhadap apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengajak Petrus dan beberapa orang yang lainnya untuk mengikut Dia. Yesus selalu memanggil dengan berkata, "Ikutlah aku." Karena itu kita harus memastikan bahwa di dalam Dia, ketika kita menjadi seorang Kristen, kita betul-betul mengikut Dia. Ada banyak orang yang kelihatannya mengikut Yesus, tetapi sebetulnya tidak. Seperti halnya banyak orang Kristen yang fanatik kepada pendeta tertentu. Memang kita harus memilih pendeta supaya jangan kita mendengar ajaran yang sesat dan tidak pas sesuai dengan apa yang kita imani. Tetapi ada saja orang Kristen yang menjadi begitu fanatik kepada pendeta tertentu, sehingga kalau pendeta itu tidak berkhotbah, ia tidak mau ke gereja. Ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut pendeta. Dan ini juga menjadi renungan buat kita. Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mau dipakai Tuhan untuk menjala manusia. Dan juga kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Petrus segera mengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatunya. Ini mengajari kita dalam hal mengikut Yesus, tidak ada kata nanti, tidak ada kata esok, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bagaimana kalau kita mati dengan mendadak sehingga tidak ada kesempatan untuk bertobat? Bagaimana kalau seandainya akhir zaman tiba? Yesus akan datang kedua kalinya. Itu akan menjadi saat yang tidak akan pernah kita duga. Dan kalau hal ini terjadi, maka kesempatan untuk mengikut Dia akan hilang. Oleh sebab itu, waktu yang tepat untuk mengikut Dia, mentaati apa yang Dia katakan, adalah saat ini dan
sekarang juga. Kita melihat bagaimana Petrus meninggalkan segala sesuatu, termasuk bisnis ikannya yang baru saja sukses luar biasa. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih, di mana Yesus memberi Petrus sukses secara jasmani, tetapi ini menyebabkan ia melihat kebesaran Tuhan, sehingga justru tidak menghargai sukses jasmani itu, tetapi sebaliknya meninggalkannya dan mengikut Tuhan dan melayaninya. Kebanyakan orang pada waktu diberi kesuksesan jasmani, ia justru mendewakan kesuksesan tersebut dan terikat kesuksesan tersebut sehingga meninggalkan Tuhan dan tidak mengikut Dia. Di satu waktu, di suatu kondisi, tentu situasi ini bisa diperhadapkan dengan kehidupan kita masing-masing. Manakah yang akan kita pilih? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita melihat bagaimana Petrus meninggalkan segala sesuatunya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan Tuhan yang akan mereka jalani. Jika tadinya mereka menjala ikan untuk memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan jasmani, maka sekarang mereka menjadi menjala manusia, sesuatu yang nilainya rohani. Jika tadinya melakukan yang bernilai sementara, bagaimanapun ikan bisa busuk, habis, uang bisa habis, maka sekarang mereka melakukan hal yang sifatnya kekal dan yang lebih penting lagi. Yang mereka lakukan sekarang tidak akan pernah sia-sia. Seperti hasil tangkapan malam sebelumnya, mereka tidak mendapatkan ikan apapun. Dan inilah yang terjadi. Ketika kita mau melakukan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, tidak akan ada yang pernah sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki. Pada suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada anak itu, dan terjadilah percakapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Hai anak, maukah engkau melayaniku di usiamu yang sekarang ini?" Kemudian sang anak menjawab, "Tuhan, saya masih kecil, dan saya belum bisa melayanimu. Nanti saja Tuhan, kalau saya sudah dewasa, saya akan melayanimu Tuhan." Tuhan berkata, "Baiklah, aku akan datang lagi kepadamu saat engkau dewasa kelak." Waktu pun berlalu dan anak ini sudah dewasa. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada pemuda itu, dan terjadilah percakapan dengan Tuhan. "Hai anak muda, maukah di usia mudamu kamu melayaniku?" Sang anak yang sudah menjadi pemuda yang dewasa tadi berkata, "Tuhan, jangan dulu. Saya kan masih muda. Saya harus kuliah, kerja, dan ingin bersenang-senang dengan masa muda saya." Tuhan berkata, "Lalu, kapan kamu akan melayaniku?" "Nanti saja Tuhan, kalau saya sudah tua, saya akan melayanimu." Waktu pun berlalu, dan pemuda ini sudah menjadi orang tua. Tetapi sayang ia sakit-sakitan, dan dirawat di rumah sakit. Dan kemudian Tuhan datang dan berkata hal yang sama. "Hai anakku, masih ingatkah kamu akan janjimu pada masa mudamu?" Dengan terengah-engah ia menjawab, "Masih Tuhan, tetapi saya sudah tua, dan saya sudah sakit-sakitan sekarang." Tuhan berkata, "Pada waktu kamu masih kecil, aku sudah datang kepadamu, dan kamu mengatakan belum bisa. Ketika engkau dewasa, engkau berkata, saya masih muda, dan masih ingin bersenang-senang. Dan sekarang setelah engkau tua, aku bertanya hal yang sama kepadamu, kapan kamu melayaniku?" Kemudian orang tua tadi menjawab, "Maafkan saya Tuhan, karena saya sudah mengabaikan panggilan untuk melayanimu. Ampunilah aku." Setelah berkata demikian, dia pun meninggal dunia. Dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan, Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita ambil bagian dalam melayani Dia.
dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan abaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menunjukkan kasih setia-Nya, untuk mengabarkan berita sukacita-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati.